gangguan pemrosesan pendengaran. Nah, itu biasanya kalau bahasa Inggrisnya APD, Auditory Processing Disorder. Jadi kalau ini, anak ini tuh bisa mendengar, ya, tetapi dia ndak bisa memproses atau kurang cepat memproses atau, prosesnya itu tidak sempurna. Jadi dia itu banyak kali salah mendengar. Seperti kenapa ini saya kasih dalam bahasa Inggris supaya saya ndak nyari-nyari lagi contohnya. Please raise your hand. Tapi dia bisa dengarnya please raise your plan. Nah, ini kan hampir sama. Jadi akhirnya dia kalau umpamanya kita mendengarnya aja salah, ya pasti mengartikannya juga salah, gitu. Eh Seperti kita ngomong, "Look at the cows over there." Dia bisa dengarnya, "Look at the clown on the chair." Nah, ini kan bedanya, beda dari artinya sangat tidak, eee, nggak bisa begitu salah, sudah semua yang mungkin kalau dalam satu pembelajaran, semua yang dia dengar itu akan akan apa ya, apa yang harus kita mengerti akhirnya itu berbeda jauh gitu ya. Oke, gangguan ini kita biasanya, menyebutkan gangguan pemrosesan pendengaran pusat. Nah ini bukan gangguan pendengaran, dia mendengar, tetapi dia tidak, mmm, bisa memproses apa yang dia dengar juga dengan baik, sehingga dia tidak mengerti artinya atau salah mempersepsikan artinya. Ini bukan gangguan belajar. Terus biasanya anak-anak yang, memiliki, eee, problem ini anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nah, hal ini pastinya anak yang mempunyai APD, dia pasti belajarnya terlambat. Nah, ini kasihan ya. Nah, bagaimana kalau kita mendengarnya error-error terus gitu, salah-salah terus, kita mengharapkan anak kita sukses belajar di sekolah. Nah, itu yang saya ngomong kasihan. Anak kita itu dia struggle, di tempat yang di mana dia memang nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi yang problemnya memang di hardware-nya ya, bukan di software-nya. Nah, sebenarnya kadang-kadang, problem di software karena hardware-nya. Mmm. Nah, APD ini orang-orang biasanya ngomongnya ada, "Oh, anaknya disleksia," atau "Anaknya ADHD," tetapi sebenarnya, anak ini APD gitu ya. Jadi karena kita kan bisa tahu bahwa ini gangguan belajar. Oh, disleksia gangguan membaca, ADHD gangguan dia nggak bisa fokus. Kita ngelihatnya mungkin dari, bisa dilabeli dengan hal-hal yang lain. Oke. Ini kalau APD ini anak ini mungkin bisa berbicara, tapi cara anak berbicara, mungkin dia lafalnya ndak bener, nah, akhirnya dia karena yang dia dengar itu nggak seperti yang kita katakan, ya pastinya dia salah-salah terus. Nah, akhirnya dia membacanya juga salah, menulisnya salah, mengejanya juga salah. Nah, ini satu gerbong ya, satu gerbong, skill yang akhirnya maksudnya kayak hulu ke hilir. Hulunya salah, ya ke hilirnya ya pasti salah lah, sepanjang perjalanan salah. Eee, Sulit untuk berbicara dengan orang lain itu ya bukannya sulit, dia bisa berbicara dengan orang lain, tapi respon dari yang dia jawab atau dia katakan atau dia komentarkan itu nggak cocok. Atau dia nggak bisa memberikan tanggapan dengan cepat. Akhirnya dia sudah
kelewat keretanya gitu ya. Nah, ini yang membuat mereka kelihatannya kok anak-anak ini nggak bisa ngomong dengan, biasanya yang nggak mau menunggu kan teman-teman. Kalau orang dewasa masih mau menunggu, "Oh, apa sih kamu ngomong apa?" Apalagi terapis ya, atau ibunya masih mau menunggu. Tapi kalau di luar sana, dia lihat anaknya anak biasa, normal, kelihatannya normal, nggak ada problem kok. Nah, sekarang ini kok dia nggak akan mau menunggu. Jadi anak ini akan kelihatan, ya apa ya, tertinggal lah. Ya mungkin Lola kalau kita ngomong, loading lama, nah banyaklah. Nah, anak-anak APD ini, mmm, satu ada banyak anak-anak seperti ini di sekolah normal. Karena mereka bisa berbicara atau bisa mendengar, tetapi tidak bisa mengikuti pelajaran. Eee, Mungkin gejalanya juga tidak bisa mengikuti percakapan. Terus dia sulit untuk, eee, jadi asal suara itu dari mana dia sulit untuk menemukan asal suara ya. Dia tidak bisa mendengarkan musik. Nah, ini saya nih ada anak-anak yang nggak suka mendengarkan musik. Pernah nggak ada anak-anak yang nggak suka lihat TV? Ada anak-anak yang nggak suka lihat, komputer, karena bagi mereka mungkin, musik itu kan ada liriknya. Nah, mereka, eee, kayaknya terlalu berat lah. Ini ada musiknya, ada liriknya, saya mau ngikutin liriknya itu apa, jadi kayak orang mengikuti pelajaran berusaha kayak kita lah, kita denger musik, lagu yang bahasanya, eee, bahasa mungkin di sini saya suka sekali pakai contoh bahasa Rusia, karena saya benar-benar nggak tahu bahasa Rusia itu gimana. Lagu Rusia, apapun yang diperdengarkan itu tak akan menarik saya, karena saya ndak ngerti, saya, bagi saya overload untuk bisa mendengarkan musik dengan bahasa yang saya nggak ngerti. Mmm. Jadi terus selanjutnya, mmm sulit untuk ingat instruksi lisan. Nah, terutama jika ada beberapa langkah ya. Jadi mungkin instruksi lisan yang mungkin ambil pisang, lalu pisangnya dikupas, dipotong-potong pakai sendok, masukkan ke gelas. Wah, nah itu bagi mereka mungkin sulit, terlalu banyak step. Nah, jadi mungkin kalau untuk ambil pisang aja mungkin masih bisa ambil pisang. Nah, seperti anak-anak ini, itu akan mengalami gangguan waktu di sekolah. Bisa dibayangkan kan anak-anak ini kalau di sekolah bagaimana kalau dengan kemampuan seperti itu. Sulit untuk memahami apa yang dikatakan orang terutama di tempat bising. Nah, nggak usah mereka, itu seperti kita lah. Ada orang yang lagi, eee, ada acara ya, terus habis itu, kita ketemu teman lama kita, kita pengen ngobrol, tapi di dekat speaker tuh, ada speaker yang suaranya wow, MC-nya lagi kenceng suaranya pastinya, atau ada lagu-lagu dari, live band live atau ya dari alat musik, eee, disetelkan musik apapun gitu. Nah itu pasti kita ngomong pun aja teriak-teriak, ya nggak bisa lah. Nggak bisa mengerti satu sama lain atau sulit untuk mengerti, akhirnya kita give up, nanti ajalah ngomongnya nanti kalau kita ketemu lagi di mana. Oke, Bunda Leta, oke. Ya Bu Mingpe anak saya suka banget sama suara printer Bu.
dari lantai 3 pun keluar rumah pun masih suka mencari sumber suara printer. Ya itu ya, kok bisa, eee, dengan satu suara itu senang ya. Ah, ya itu, Bu. Tapi kalau umpamanya ya, Bu, ya, seperti saya juga punya kesukaan mendengarkan sesuatu suara. Tetapi kalau itu tidak membuat saya jadi punya kesulitan berhidup di tengah masyarakat, ya nggak apa-apa, Bu. Jadi istilahnya saya masih punya kemampuan untuk berbahasa, kemampuan untuk memproses apa yang saya dengar, saya bisa masih bisa, belajar, ya udah itu nggak apa-apa mestinya. Nah, nantinya kita kan bisa tahu, kita bisa perkenalkan suara-suara lainnya, kita bisa tanya, "Oh, kalau suara printer kamu suka, mungkin kamu suka suara jepretan kamera, cepret, cekrek," gitu ya. Nah, itu, it is okay lah, kita mungkin ada salah satu poin kita itu manusia, setiap manusia itu unik ya, punya sesuatu yang disukai, yang menurut kita itu nggak aneh ini. Nah, tapi kalau itu tidak mengganggu atau tidak membuat anak ini bukan, tertinggal dari yang seharusnya, dia lakukan, ya nggak apa-apa, nggak usah di-address, ya kan. Cuma tinggal dikontrol aja, kalau kamu pengen mendengar suara printer, ya bisa di rumah, jangan sampai mungkin sampai eee, ke rumahnya tetangga mencari suara printer, atau dia bisa kita latih mendengar suara printer sambil belajar atau sambil melakukan hal-hal yang enteng lah, seperti mewarna. Nah, itu, kita melatih dia untuk bisa kayak kita belajar sambil mendengarkan lagu lah. Mungkin bagi dia tuh printer itu seperti kita mendengarkan lagu-lagu yang kita sukai. Nah, tetapi kalau itu jadi ini hanya salah satu behavior yang kalau menurut saya itu nggak harus semua behavior itu kita address, kita nggak semua behavior kita harus hilangkan, ya. Kalau itu memang tidak mengganggu sampai gimana pun is okay. Karena pekerjaan kita itu banyak, jadi kita pilih yang mana yang harus kita address, ya, Bunda Leta. Tapi kalau suara printer itu memang membuat dia tidak bisa fokus, ya, caranya kita kan eee, kalau ini secara anu ya, membuat dia tidak sensitif terhadap suara printer itu. Jadi printer itu mungkin dia ada sayup-sayup kedengaran, mungkin Ibu rekam aja suara printer, habis itu rekam di handphone, terus habis itu dia perdengarkan suara printer itu pakai volume yang kecil. Nah, dia bisa mendengarkan itu, tanpa dia harus mencari-cari itu. Mungkin yang dia suka suaranya, atau dia sukanya printer itu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, itu yang mana yang dia suka. Kita kan nggak tahu tiap anak, mungkin secara visual, rangsangan yang dia cari, atau secara auditori, ya. Nah, Glenn untuk membaca, menulis lancar, tetapi kenapa menyusun kata untuk bicara masih kesulitan? Berarti anak ini masih belum bisa. Ibu jangan langsung ke belajar membuat kalimat ya, Bu, ya. Lebih ke arah frase dulu. Jadi umpamanya pakai kacamata, ya itu ya. Rambutnya hitam, rambutnya pendek, rambutnya panjang. Jadi yang dua dua itu dulu. Nah, mungkin, satu lagi mungkin yang sulit buat mereka itu kalau dia itu, pakai ini loh, me dan di. Nah, memukul, dipukul. Wah, itu biasanya mereka memang itu sulit. Itu memang harus benar-benar dipraktekkan, ya.
sampai anaknya itu kalau anaknya itu cukup aware, itu bisa diajar. Tapi kalau anaknya itu kenapa anak-anak itu sulit diajar? Karena dia tidak aware terhadap lingkungan yang di mana yang kita praktekkan itu dengan apa yang dia dengar. Jadi kesulitan mengelingkan, menghubungkan apa yang dia lihat dengan apa yang dia dengar. Gitu. Jadi Ibu frase dulu, Bu. Kalau sudah bisa 2 kata, jadikan frase 3 kata. Nah, misalnya gini kalau 3 kata, makan nasi goreng, makan bebek goreng, makan kuah soto, nah, atau makan sop buntut. Itu banyak. Dan kalau, apapun yang kita lakukan, tolong kita jangan berhenti bicara, ngomong aja terus gitu ya. Jadi, itu akan membuat anak-anak itu kayak orang kalau kita ya nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita dengerin bahasa Inggris terus-terusan, itu bisa loh memperbaiki, bahasa Inggris kita, ya. Dengan cara kita mendengar terus-menerus, akhirnya itu pasti ada yang masuk ke kita. Tapi kalau ibu dan bapak memutuskan anaknya loh nggak ngerti, ya ngapain kita ngomong-ngomong terus. Nah itu yang membuat kita jadi salah, mmm, akhirnya anak kita lebih nggak bisa nggak pernah dengar kata-kata itu. Jadi malah membuat dia umpamanya kita memperkenalkan kata apa, dia akan lebih susah karena dia nggak pernah mendengar itu. Jadi kalau umpamanya, bisa ya kita harus selalu ngomong dengan situasi yang dihadapi anak-anak ini. Biasanya kita jadi, "Mestinya kamu ngomong gini, Dek, nah, tapi kamu nggak bisa ngomong, mama yang ngomong. Ngomongnya jangan panjang-panjang, ya, frase dulu. Kalau terlalu panjang, dia ndak akan sangat lebih sulit lagi untuk menangkap, yang mana." Ya seperti kalau kita biasalah cuman kalau anaknya satu makan, makan ajalah. Kalau sudah bisa makan baru kita tambahkan makan apa, ya. Terus baju, nah setelah bisa dia pakai baju.